Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak di mata pelajaran pemodelan sistem berorientasi objek. Untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang deployment diagram. Baik teman-teman, pada pokok bahasan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang konsep relasi antar kelas, relasi antar objek, dan interaksi antar objek menggunakan diagram kelas dan diagram sequence. Diagram deployment ini digunakan untuk menunjukkan organisasi dan ketergantungan antar komponen yang ada dalam sebuah sistem. Oke, kita langsung saja simak materinya ya. Setelah kita merancang sebuah sistem menggunakan sequence diagram, kelas diagram, dan objek diagram, agar sistem itu dapat diimplementasikan dan bekerja dengan baik, kita harus merancang terlebih dahulu infrastruktur fisik dari suatu sistem informasi. Infrastruktur yang dimaksud di sini adalah software, hardware, dan jaringan. Contoh ya, misalkan ketika kita merancang sistem informasi terdistribusi yang akan menggunakan jaringan area luas, deployment diagram dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan komunikasi di antara berbagai node dalam jaringan. Contoh lain, misalkan kita merancang sebuah kelas diagram di dalam sebuah sistem. Setelah itu kita akan mengimplementasikan ke dalam database. Nah, database yang akan kita buat itu menggunakan apa? Apakah Oracle atau MySQL? Nah, itu kita bisa gambarkan melalui deployment diagram. Terus, perancangan aplikasi yang telah kita implementasikan akan menggunakan bahasa pemrograman apa? Apakah mobile? Apakah PHP? Apakah bahasa pemrograman Python? Pada deployment diagram lah kita gambarkan itu semua. Dan kita tentukan itu semua. Terus, selain menentukan spesifikasi selain menentukan spesifikasi softwarenya, kita juga harus menggambarkan sebuah hardware yang akan kita gunakan untuk menjalankan sistem yang kita rancang dan kita implementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Misalkan hardwarenya minimal kita harus menggunakan prosesor dengan spesifikasi quad-core atau di atasnya. Jaringannya minimal harus berkecepatan berapa megabyte per second untuk melakukan transfer data dari aplikasi A ke aplikasi B. Contohnya, di sini ada dua node yang isinya itu server PHP dan MySQL. Setelah kita membuat perancangan sistemnya, kita buat perancangan infrastrukturnya melalui deployment. Contoh di sini deployment server ya. Kita mendeploy server dengan gambaran sebagai berikut. Di sini ada dua node, yaitu server PHP dan MySQL. Di mana server PHP memiliki komponen yaitu user interface untuk mengakses data. Di sini ada interface login dan interface administrator. Artinya bahwa super interface ini berkaitan dengan halaman login. Setelah login ada halaman administrator. Setelah itu kita menggambarkan database-nya untuk kita akses, yaitu kita menggunakan MySQL. Nah, MySQL ini kita tentukan apakah ingin menggunakan MySQL atau Oracle atau SQLite atau yang lainnya. MySQL ini berkaitan dengan data, makanya kita tampilkan di sini adalah diagram komponen dengan label data. Sehingga ketika kita ingin membuat sebuah sistem dan akan menerapkan sistem yang telah kita rancang, infrastrukturnya adalah sebagai berikut. Cukup jelas ya, bagaimana kita telah membuat sebuah infrastruktur untuk sistem yang telah kita rancang. Jadi apa yang kita rancang, untuk menjalankannya, kita yang mengetahui sendiri. Jadi, fungsi dari diagram deployment ini adalah agar orang lain mengetahui infrastruktur yang cocok untuk mengimplementasikan perancangan dari sistem yang kita buat, agar nantinya mereka tidak mengira-ngira. Nah, sekarang kita pelajari tentang simbol-simbol dari diagram deployment. Pertama, ini adalah simbol node. Simbol node ini berguna untuk menggambarkan sebuah hardware yang akan kita pasangkan untuk sistem kita. Misalkan server, jaringan terpisah, perangkat jaringan individu, dan lain-lain. Bentuk lain dari node itu ada banyak. Contoh misalkan di sini ada gambar komputer dengan workstation, terus gambar server dengan gambar casing komputer, mainframe, subnetwork,
database, dan firewall. Simbol-simbol ini sebenarnya tergantung dari tools pengembangan yang kita buat. Tools pengembangan yang kita gunakan. Biasanya simbol-simbol seperti ini ada pada aplikasi Microsoft Visio. Kelebihannya menggunakan simbol ini lebih jelas dalam menggambarkan sebuah node. Misalkan kita komputer, kita gambarkan dengan komputer, subnetwork, kita gunakan subnetwork. Ini simbolnya awan ya. Database kita simbolkan dengan drum, dan firewall dengan dinding. Tapi kalau misalnya kita menggunakan node ini, yang standar seperti ini, kita cukup gunakan nama di tengah ini ya, node name-nya. Misalkan komputer, kita ketik komputer. Server, kita ketik server. Internet, kita ketik internet. Nah, sekarang simbol artifact. Pada teori sebelumnya, di sini, kita telah membahas tentang artefak yang berjalan di suatu sistem. Inilah simbol dari artefak tersebut. Simbol ini digunakan untuk spesifikasi perangkat lunak yang telah kita gunakan. Jadi menggambarkan perangkat lunak yang akan kita gunakan untuk sistem yang kita buat. Misalkan datanya menggunakan apa, perangkat lunaknya kita melibatkan apa saja. Misalkan WAMP server, XAMPP server, kalau lokal ya, menggunakan Tomcat, menggunakan PHP, bahasa pemrogramannya, menggunakan Python, menggunakan Android, dan sebagainya. Untuk menggunakan perangkat lunaknya, kita cukup mengganti nama artifact name-nya di sini. Misalkan menggunakan PHP, kita ketik PHP. Nah, misalkan di sini ada satu contoh node yang digabungkan dengan artifact. Di sini satu contoh deployment diagram yang menggambarkan receptionist PC dan Office server. Node ini menggambarkan hardware ya, ingat, ini hardware. Kita tentukan namanya, misalkan di sini receptionist PC dan di sini Office server. Nah, untuk jaringannya, keterkaitannya kita bisa menggunakan LAN atau internet. Kita ketikkan di sini. Ini adalah simbol dari keterkaitan antara dua node. Misalkan jaringannya LAN, maka kita ketikkan LAN, Local Area Network. Kalau misalkan menggunakan internet, ketik internet. Jadi kita berjalan menggunakan dua komputer saling berhubungan dengan apa? Dengan jaringan LAN. Kalau misalkan menggunakan jaringan internet, ketik internet. Kalau misalkan beda kota, servernya misalkan disimpan, misalkan kliennya ada di Tasikmalaya, terus servernya ada di Bandung, itu bisa menggunakan internet. Kalau LAN tidak mungkin, kecuali kita menggunakan intranet. Kalau misalkan servernya ada di satu organisasi, misalkan ada di satu ruangan atau beda gedung, itu bisa menggunakan LAN atau intranet. Yang penting kabelnya cukup. Untuk menentukan ini tentu tidak sendiri ya, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhannya atau keinginan pengguna. Apakah menginginkan jaringan internet atau jaringan LAN untuk mengakses data server dari klien. Nah, sekarang contoh yang kedua. Setelah dilengkapi, jadi seperti ini. Receptionist PC, dia memiliki perangkat lunaknya APPT System. Perangkat lunak ini adalah singkatan dari nama sistem yang kita gunakan. Setelah itu, pada Office server, dia juga menggunakan APPT System. Dan di sini, pada versi 2 deployment diagram, di sini sudah dilengkapi dengan perangkat lunaknya. Nah, perangkat lunak ini digambarkan dengan simbol artefak. Ya. Nah, simbol artefak ini berguna untuk menggambarkan perangkat lunak yang telah kita buat. Nah, kita membuat sistem dengan nama APPT System. Nah, kita ketikkan di sini perangkat lunaknya APPT System. APPT System untuk official server. Nah, untuk menghubungkannya, misalkan untuk menghubungkan antara APPT System dari receptionist PC dan server menggunakan jaringan LAN. Nah, ini yang versi 3-nya. Kita gambarkan dengan komputer receptionist PC. Terus di sini servernya dan ini database-nya. Nah, kita lihat di sini hanya menggunakan artefak, hanya kita ganti namanya. PD layer singkatan dari apa? Perangkat lunak deployment. Kalau misalkan DM layer artinya database. Ya, database-nya. Kita gambarkan menggunakan deployment diagram versi 3, jadi seperti ini. Lebih jelas ya. Lebih jelas.
servernya digambarkan dengan simbol casing komputer, dan untuk database-nya dengan drum ya. Dengan resepsionisnya menggunakan komputer PC seperti ini. Dan jaringannya tetap kita gunakan tag saja, LAN. Atau bisa kalau misalkan kita ingin menggunakan internet, kita menggunakan awan di sini, simbol awan. Nah, kalau ini deployment diagram menggambarkan network atau jaringannya ya. Di sini digunakan simbol awan karena berhubungan dengan internet. Karena internet itu tidak berbentuk dan tidak berasa, sehingga disimbolkan dengan awan. Sini ada tulisannya, pada jaringan Santa Clara itu sifatnya private network. Terus pada jaringan Toronto, Brampton, Marlin, Ottawa, Tishon Corner, Rochelle Triangle Park, Ossining, Sunrise, dan lain-lain, semuanya terhubung pada jaringan Verizon ya. Di sini semua terhubung pada jaringan Verizon ini. Semuanya menggunakan private network. Contoh lain, deployment diagram versi sederhana yang menggambarkan low level network model. Contoh di sini, location main financial aid buildings. Di sini jaringannya dia menggunakan private tetapi tidak menggunakan internet. Di regional office, biasanya kalau seperti ini server dan jaringan ini saling terhubung menggunakan LAN, local area network. Tapi berbeda dengan ketika DOE Washington DC Office ingin mengakses data ke main financial, dia menggunakan jaringan internet. Karena misalkan jaringan internet itu berkaitan dengan jarak lokasi. Bisa saja Washington DC ini adalah lokasinya sangat jauh, sehingga harus menggunakan internet. Nah, ini menggambarkan sebuah sistem yang akan kita buat. Kalau kebutuhannya ternyata akan diakses oleh gedung yang jauh dari luar kota, atau yang terdapat bukan di dalam kota, kita gunakan jaringan internet. Nah, ini versi detailnya ya. Kita lihat di sini ada server 1, server 2, server 3, server 4. Di sini ada 4 server yang menggambarkan sebuah aliran data ATM ya. Di sini ada ATM switch. Pengubahnya dia menghubungkan dengan Ethernet LAN. Ya, Ethernet LAN. Jika jangkauannya masih dalam lokasi satu gedung. Tetapi kalau misalkan di luar gedung, keterkaitannya dia bisa menggunakan internet. Ya, dengan private network. Begitu. Bank, misalkan ini adalah sebuah bank dan ini adalah server ATM-nya, ya, server ATM-nya yang bisa diakses melalui lokal dan bisa diakses melalui internet. Nah, sumber datanya dari mana? Ternyata sumber datanya dari MFA building yang hanya bisa diakses dengan jaringan internet. Baik, cukup sekian penjelasan dari Bapak terkait dengan deployment diagram. Jadi, kesimpulannya, deployment diagram ini dirancang untuk menentukan infrastruktur yang cocok untuk sistem yang telah kita buat. Menentukan jaringan, hardware, software, menentukan basis data, server, client, sehingga penempatan sistem kita tidak dikira-kira. Kalau sudah ada perancangannya, kita lebih mudah menentukan lokasi-lokasi mana saja yang cocok untuk sistem kita. Dan seperti apa sistem kita akan berjalan pada hardware tersebut.